saya tunggu-tunggu dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Wakil Ketua dan Bapak Anton sekaligus anggota Dewan yang terhormat atas belum sempurnanya pelaksanaan prosedur saya batasi tata laksana pasien dan penanganan atau prosedur penanganan jenazah. Kendalanya apa? Satu, kendalanya banyak, tapi saya akan sebutkan kendala yang belum teratasi saja. Kendala APD kita punya, apakah ada kendala APD? Ada, tapi sampai saat ini teratasi. Apakah ada kendala anggaran? Pasti ada, tapi sampai saat ini teratasi. Apakah ada kendala keterbatasan tempat tidur? Kalau kita dengar berita di beberapa minggu terakhir, tingkat okupansi rumah sakit maupun vaskes sangat tinggi. Apakah ada kendala itu di kita? Ya, ada, tapi teratasi. Pimpinan, saya jelaskan pimpinan. Baik, sebentar. Silakan Pak. Kami minta gini Pak Direktur, kita memberikan jawaban yang pasti karena contoh Pak sampaikan bahwa kendala anggaran ya ada, tapi sampai saat ini teratasi. Itu jawaban mengamuk yang kemudian membuat kami bingung mengambil sikap secara politis. Kita bicara hal yang pasti. Kalau misalkan benar pada sisi anggaran ternyata ada kurang, harus disampaikan. Dan ini akan mempengaruhi sikap politik terhadap anggaran Pak Iru. Jadi jangan-jangan kata mungkin atau katanya, kita bicara hal yang pasti. Demikian pimpinan. Baik, saya perjelas Pak Dr. Adi. Memang saya tadinya mau bertanya dari Pak Sari sudah ini. Saya mau perjelas begini, Dr. Adi. Kita duduk di sini hari ini itu tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah masalah kita semua, tanggung jawab kita semua. Jadi kalau ada kendala, Bapak bicara saja dulu. Kendala tadi Bapak bilang, kendala APD ada, anggaran ada, fasilitas kesehatan ada, tapi teratasi. Sebutkan dulu kendalanya. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasinya tadi? Ya, Bapak sebutkan. Kita satu-satu. APD, masalah APD. Contoh bisa begini Pak. Standar SOP penanganan COVID, APD harus 1000, tapi Bapak baru ada 500. Kenapa teratasi? Karena pasiennya masih sedikit sehingga masih teratasi. Jelasnya spesifik, anggaran juga begitu, fasilitas kesehatan juga begitu, tenaga medis juga begitu. Jadi clearkan dulu apa kendalanya. Lalu Bapak bilang teratasinya bagaimana? Clear Pak, clear. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya masukkan APD ada masalah ya. Kita sangat terbatas. APD kita sangat terbatas. Tapi saya sebutkan tadi teratasi. Kenapa? Pada tahun anggaran 2020 kita ada BCT yang itu siasat atau bukan siasat. Solusi yang kita kerjakan untuk mengatasi keterbatasan APD, maka kita minta tambahan anggaran melalui BCT, maka APD teratasi. Sebentar Pak, APD-nya harusnya apa saja APD-nya dan jumlah berapa harusnya? APD apa saja Pak APD-nya? Kalau ditanya APD apa saja, begini Bapak. APD itu jenisnya banyak, termasuk masker yang saya pakai sekarang ini APD, ini bukan masker medis. Tapi kalau Bapak tanya APD itu apa, maka saya sebutkan masker jumlahnya sekian, all cover suit jumlahnya sekian, gaun jumlahnya sekian, handscoon jumlahnya sekian. Datanya tentu saat ini saya tidak bawa di sini. Tapi yang saya sebutkan itu masalah dan teratasi, artinya sampai saat ini dalam hal ketersediaan APD kita cukup. Dan apabila di kemudian hari kita anggap tidak cukup, maka tentu tambahan anggaran akan kita satu-satu supaya saya atur. Kalau semua mau ngomong
Pak Beki, karena Pak Denny di depan, tadi Bapak sudah pukul meja, saya khawatir Pak Denny pukul meja lagi. Kita kasih Pak Denny dulu, silakan Pak Denny. Oke, baik, dari pimpinan, jawaban Pak Direktur ini bingung. Di lain hal menyatakan bahwa tidak kendala, tetapi tidak kasih. Kalau kendala ya kendala, kalau tidak kasih ya berarti tidak kendala. Jawabannya begitu Pak Dio, supaya jangan putar-putar kita bingung ini. Hari ini kita mengambil keputusan rekomendasi dari RDP ini apa? Kalau Pak Dio seperti itu, jangan di revisi anggaran, termasuk kemarin yang kasus itu, yang urusinan itu, hanya untuk mau bagaimana ini rapid terhadap ini yang ini semua yang kontak erat itu hanya bayar 200 saja. Minta keterangan terhadap orang-orang yang kontak erat sehingga mereka tidak mau rapid. Itu kepada di sini nyatakan menganggaran transaksi. Itu kalau memang ada kendala. Kendalanya apa? Jangan lagi kendala tapi transaksi. Kalau transaksi itu bukan kendala. Karena sekarang kita bicara terukur. Dari pemerintahan, perencanaannya terukur. Kalau sudah transaksi berarti terukur, tidak kendala. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Baik, Pak Beki silakan. Pak Beki, izin Pak Ketua Komisi yang Bapak cari. Bahwa sesungguhnya beliau di lembaga politisi beliau mau mengatakan kepada kita begini, bahwa persoalan penanganan COVID di RSU sudah aman. Nggak perlu lagi Bapak DPR mikir tak kasih anggaran ke apa. Kan nggak perlu lagi itu. Kan beliau mau mengatakan kepada kita bahwa kan semua teratasi. Sehingga itu ruang beliau. Bapak kita tidak boleh masuk ke situ. Itu ruang beliau. Beliau sudah katakan jelas. Dari disik bahwa beliau mau bilang bahwa kami penanganan COVID anggaran semua hal yang menyangkut penanganan COVID aman karena teratasi. Nah, pertanyaan lanjutannya, kalau kemudian semuanya teratasi, lalu seperti contoh kasus kemarin, itu banyak di media Bapak buat berada. Keluarga minta di swab atau di rapid antigen karena katanya mereka punya omak mama ini meninggal karena COVID. Tetapi kemudian mereka tidak dilayani dalam tanda kutip. Anggaran tidak ada, sampai tidak ada. Karena kemudian diberikan pembebanan kepada orang yang mau rapid atau swab itu 200.000. Padahal saat itu saat yang krusial, yang mendesak yang harus dilakukan supaya memberikan kepuasan kepada orang yang punya orang yang meninggal ini. Tetapi kan tidak. Artinya bahwa sesungguhnya Bapak mau mendebarkan kepada rakyat 200.000, ada anggarannya. Kan di sini teratasi. Teratasi. Tetapi kok masih belum melaksanakan kemarin yang 10 orang keluar. Kasihan jadinya kemarin. Maka Bapak izin seluruh hal terkait dengan COVID teratasi aman. Sekarang adalah kita mau ke depannya Pak Dewa. Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus yang kemudian kita beralibi bahwa karena kami kekurangan APD, karena kami kekurangan anggaran, karena kami kekurangan tempat tidur, karena kami bla 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 bla. Padahal hari ini di lembaga politisi di Bapak mengatakan bahwa seluruhnya teratasi. Artinya bahwa kita tahu besok itu tidak ada lagi hambatan-hambatan terkait yang tadi saya bilang. Terima kasih. Baik, Dr. Adi sebelum Anda jawab, saya ingatkan kembali Bapak, ya, saya tidak mau marah-marah sebenarnya, tapi Bapak terbelit-belit sendiri dengan statement Bapak dari awal. Ini lembaga politik. Saya ingatkan Bapak ada di dalam lembaga politik. Tolong jawabannya jangan politis, karena Bapak lebih politis dari kami. Statement Bapak itu lebih politis dari awal. Saya ingatkan Bapak lebih politis. Poin per poin saya catat betul ini. Lebih politis dari kita. Padahal sebenarnya kita lembaga politis, tapi kita tidak mau mempolitisir. Kita mau ada pengakuan jujur, kendala hambatan yang dihadapi oleh kita di Rotendau, kemudian kontribusi apa sebenarnya yang bisa DPRD lakukan. Itu sesungguhnya poin kami undang Bapak datang di sini. Tapi kalau pernyataan Bapak dari awal tadi ini begini, saya tidak mau menjawab, ini begini, nah itu terlalu politis sekali. Hati-hati Dr. Adi. Contoh saya ingatkan kembali Bapak ya. Saya ingatkan kembali Bapak. Tadi Bapak di awal mengatakan
dan kami apresiasi bahwa SOP penanganan COVID belum sempurna. SOP penanganan pasien meninggal karena COVID belum sempurna. Pak Anton bertanya, pada tahapan mana yang belum sempurna itu? Anggaran kah? Fasilitas kesehatan kah? Tenaga medis kah? APD kah? Atau tadi di awal saya ingatkan, apakah karena masyarakat yang rese ini, orang Jawa bilang ini susah diatur ini. Sudah tahu COVID, keluarganya COVID, disuruh tidak boleh masuk dalam ruangan, masih masuk juga. Disuruh tidak bersentuhan, masih juga bersentuhan. Mungkin saja itu kendala, kami tidak tahu. Tapi tadi Bapak bicara, anggaran ada kendala, APD ada kendala, fasilitas kesehatan ada kendala. Tapi teratasi. Itu artinya Pak, tidak ada kendala. Pertanyaannya, kenapa peristiwa-peristiwa kemarin itu terjadi? Bapak terbelit Pak nanti dengan jawaban-jawaban Bapak. Karena sangat politis sekali Bapak punya pernyataan. Nanti saya tanya, ada tidak Pak Dr. Adi, ada tidak tim medis di rumah sakit ini yang sampai hari ini honor atau apa itu namanya, insentifnya belum dibayar? Saya ada di sini, ada WA, ada inbox. Bulan Desember itu belum dibayar itu. Ada media tulis 1 miliar lebih itu. Sudah diakui oleh Bendahara Dinas Kesehatan 400 jutaan salah transfer. Tolong jangan main-main. Bahaya. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi tolong Dokter Adi jelaskan itu yang clear, Bapak. Bapak harus jelaskan dulu. Anggaran itu ada hambatan, tapi teratasi. Apa Pak masalahnya di anggaran? Apa Pak masalahnya di APD? Apa Pak masalahnya di fasilitas kesehatan? Bapak jelaskan dulu masalahnya supaya kami tahu. Karena begini Pak, Bapak kalau jawabannya enak sekali. Oh, kalau nanti pada waktunya tidak cukup, maka kami akan. Pak, penganggaran kita itu tidak simsalabim. Jangan sampai Pemda selama ini simsalabim dapat lewat DPRD pakai saja. Itu soal Bapak tahu tidak? Jawaban Bapak itu berakibat nanti pada bupati. Hati-hati. Itu saya bisa mengatakan membuat Bupati Rotendao menggunakan anggaran serampangan. Saya bisa mengatakan itu. Jadi hati-hati Pak Dokter. Jawaban Anda itu buat Bupati nanti soal secara politis. Kenapa kami panggil? Kalau ada hambatan terkaitan dengan anggaran, apakah itu APD-nya tidak cukup, apakah fasilitas kesehatannya tidak cukup, apakah tenaga medisnya tidak cukup, kami harus mendorong supaya dana simpanan auditat yang sekarang itu atau uang 6 miliar lebih yang kita cadangkan itu segera kita beli, kita lengkapi itu supaya ke depan tidak boleh ada hambatan. Tapi Bapak jawabnya sangat politis sekali. Ingat saya ingatkan nanti menyeret bupati nanti. Hati-hati. Sebentar Pak Fikri. Jadi tolong Pak Dr. Adi jawab saja. Saya masalah di APD-nya begini, saya masalah di anggarannya begini, saya masalah di fasilitas kesehatannya begini. Ya, tolong clear Dr. Adi. Terus silakan Pak Fikri. Pimpinan, izin. Pimpinan tidak bisa memaksa beliau. Dia sudah memberikan statement. Bahwa publik dengar, kita semua dengar. Di lembaga perwakilan rakyat, kita semua dengar. Pimpinan tidak bisa memaksa beliau mengatakan bahwa beliau kekurangan ini. Tidak bisa. Karena beliau sudah mengatakan teratasi semua. Makanya tadi bapaknya jangan sampai sebentar pimpinan. Saya bicara dulu, saya terus pimpinan. Sekarang yang kita menunggu dari pernyataan pagi hari adalah kita menunggu output proses kinerja ini. Kalau kemudian semua sudah teratasi, jangan sampai besok ini atau lusa ada pasien yang mengeluh soal pelayanan COVID. Karena kemudian Bapak mengatakan bahwa kami kekurangan. Padahal sebulan hari ini tidak bagi. Bapak mengatakan teratasi. Hati-hati loh, ini pernyataan. Baik, Pak Fikri begini. Sebentar teman-teman. Yang lain saya kasih sebentar Pak Dini. Pak Fikri supaya kita clear. Pernyataan Dokter Adi dari tadi itu blunder. Yang karena itu saya secara pribadi izinkan saya secara menggunakan hak saya sebagai anggota merangkap pimpinan. Saya terus sebentar Pak Fikri. Izinkan saya untuk tidak percaya
Bisa saja Pak Feki bilang bahwa saya tidak bermaksud, tapi saya tidak percaya dengan statement itu. Kalau beliau mengatakan di awal bahwa ada hambatan, tidak sempurna SOP-nya, kita tanya hambatannya apa, beliau mengatakan ada hambatan, tapi sudah teratasi. Maka jelaskan di kita hambatannya apa. Lalu you atau Anda atasi dengan cara bagaimana? Jangan sampai begini Pak Feki. Anggaran diatasinya dengan bulan Desember honor atau apapun insentif apanya dinas kesehatan itu atau orang rumah sakit itu tidak dibayar untuk pakai beli APD. Itu saya tidak mau. Saya terus. Sebentar. Saya ingin kasih sebentar. Jadi kita harus clearkan. Kita harus clearkan dulu ini Pak Dwi punya statement itu. Anggarannya masalahnya apa? APD-nya masalahnya apa? Silakan Pak Feki. Pimpinan, sebelum Pak bicara, saya bicara dulu. Saya terus mekanisme. Jadi begini pimpinan, maksud saya itu begini. Setuju. Tapi maksud saya supaya tidak terarah pada satu orang. Maksud saya supaya kita terarah pada satu orang. Jangan terarah pada satu orang. Satu-satu. Pak Feki sudah dijawab. Saya dari sana. Lanjut. Tapi silakan Pak Feki. Maksudnya begini Pak Pimpinan, bolehlah pimpinan di atas dengan pemerintah, boleh pimpinan membuat pernyataan seperti itu. Tetapi ya pimpinan, beliau punya rumah tangga, kepala rumah tangga di RSU. Bagaimana pimpinan masuk di dalam? Kan tidak bisa. Saya pernyataan beliau kelak jadi blunder, tetapi hari ini beliau membuat pernyataan resmi di hadapan kita sebagai wakil rakyat. Sehingga kalau kemudian seperti tadi saya katakan kembali, kalau ada lagi persoalan, jangan pernah lagi mengatakan bahwa dalam diri di media bahwa kalau kan kekurangan ini, kan tidak pernah lagi pernyataan keluar. Karena semua beres. Soal kemudian tadi sedih, itu soal yang lain. Saya kira bahwa kalau kita mau buka-bukaan, sih ada aparat polisi di sini ada. Itu hal lain. Tetapi bahwa semua teratasi dan tidak membutuhkan kita lembaga ini untuk bagaimana kalau ada materi kita tambahkan. Kan tidak perlu. Dia aku berlebihan. Kan tidak perlu. Kan sudah semua teratasi. Soal beliau itu soal beliau dengan pimpinan kepala daerah atau dengan masyarakat. Kita tidak bisa masuk ke dalam otak beliau. Beliau itu sudah teratasi. Terima kasih saya beliau. Sebelum Pak Pimpinan. Sebentar. Pimpinan. Pak Charlie, Pak Denny, supaya kita jangan berebut. Saya kasih jatah. Pak Papi silakan. Nanti Pak Papi itu Pak Charlie habis Pak Denny. Silakan Pak. Baik, jadi terima kasih pimpinan. Bagi saya pernyataan Pak Direktur Dr. Adi itu belum selesai. Beliau kan baru hanya sampai pada APD saat ini sudah teratasi. Anggaran pada saat ini sudah teratasi. Dua hal ini menurut saya itu sifatnya situasional. Hambatan yang beliau pengen sampaikan, beliau belum sampaikan. Lalu bagaimana mungkin forum ini mengatakan bahwa hambatan-hambatan itu sudah selesai, sedangkan hambatan ini kita belum dengar dari yang bersangkutan. Maka saran saya kita dengar dulu apa hambatan beliau saat ini. Itu maksud saya. Kalau yang menyangkut APD, menyangkut anggaran untuk saat ini mungkin sudah teratasi, tetapi mungkin ada hal lain yang terkait dengan kasus-kasus kemarin itu yang belum teratasi. Jadi biarkan dulu beliau menyampaikan hambatan apa. Jangan kita beropini langsung bahwa semua sudah selesai. Tidak menurut saya. Dan ini pernyataan Dr. Adi ini bagi saya juga bukan hal yang blunder. Tidak, karena itu situasional. Oke. Gitu. Oh iya saya Bapak. Oke, sebentar Pak Feki. Sesuatu saya akan kasih ke Bapak. Sabar, Pak Papi benar-benar tidak akan lari. Silakan Pak Charlie. Baik, minta maaf untuk Bapak Feki sama buat itu kalau saya instruksi. Hanya dua yang Bapak itu salah mekanisme. Instruksi itu disampaikan kepada pemerintah dan sesama teman anggota DPRD. Jadi Bapak Feki baru saja protes Bapak instruksi. Bapak sementara bicara Bapak itu instruksi jadi simpang begini pimpinan. Setiap kalau saya bicara Bapak bicara saya diam. Begini Pak, sebelum Bapak lanjut, sebelum Pak Charlie sore, teman-teman, saya pimpinan sidang. Mau 1000 orang
interupsi kalau saya tidak kasih bicara, harusnya jangan bicara dulu. Begitu etika kita berrapat atau berdiskusi. Jadi tolong kita ikut mekanisme. Jadi kalau satu interupsi, selesaikan interupsinya. Kalau ada lagi yang mau salah atau ada dulu, tunggu saya kasih waktu. Jangan semua mau bicara. Jadi sekarang Pak Feki sudah selesai, Pak Papi sudah bicara. Sekarang waktunya Pak Charlie. Jadi biar beliau selesaikan. Nanti Pak Feki tidak setuju dengan statement Pak Charlie, Bapak minta waktu bicara lagi. Kalau Bapak tidak setuju dengan statement Pak Papi, minta waktu bicara lagi. Begitu. Supaya Pak Sekda jangan tertawa kita. Dewan undang pemerintah datang sini kok mereka berantem sendiri. Gitu. Silakan Pak Charlie. Jadi baik, saya lihat yang tertawa Pak Asisten satu, kalau Pak Sekda belum. Terima kasih Pak Sekda. Jadi begini, pimpinan saya mungkin sedikit beda pendapat Pak Feki soal penyelesaian pernyataan dari Pak Giro tadi. Tujuan RDP hari ini adalah kita berbedah soal yang kemudian bukan kita gantung di awan-awan, tetapi kita cari solusi. Kalau begitu Pak Sekda, atau Pak Sekda tidak sepakat? Masih sepakat. Jadi apapun pernyataan dari bicara pemangku kepentingan, kita jangan jadikan itu persoalan kemudian kita lempar tanggung jawab kepada yang bersangkutan. Karena pernyataan itu berkaitan dengan 100 lebih nyawa masyarakat Kota Tawau. Begitu. Jadi begitu. Tadi setahu saya pada saat beliau disuruh datang ke mimbar kehormatan itu lebih spesifik menjelaskan soal teknis medis. Yang gitu. Minta maaf tadi saya cerita sebentar, jadi saya tidak tahu perkembangannya, tapi setahu saya dari awal seperti itu menjelaskan protokoler, protokol dan sebagai SOP-nya. Nah, ketika masuk ke anggaran, menurut pendapat saya begini, kita harus selesaikan, walaupun kita sudah tangkap sebentar kalau pernyataan PDW itu sedikit blunder, karena di lain sisi bilang kendala, tapi di lain sisi teratasi. Itu sebenarnya blunder, sesuatu yang belum jelas. Jadi tapi kalau soal penganggaran simpel saja. Ketua TPD ada di sini, pasti ada di sini. Beliau lebih tahu jelas ketimbang Pak Direktur soal penganggaran. Entah kurang, entah lebih, APD kurang atau lebih pasti kita tahu. Tapi bagaimana kita tetap jalan terus berada dari pernyataan beliau terlepas dulu dan tidaknya, kita tangkap bahwa kendala di situ. Kita jangan ambil bagian teratasinya, kita ambil bagian kendalanya. Lalu kita minta Presiden jelaskan itu, dan lebih simpel itu. Tidak harus beliau, karena beliau karena kompleksitas persoalan lapangan, jadi bisa saja lebih ingat soal anggaran. Tinggal dilempar saja ke Presiden sebagai ketua TPD. Urusan selesai, pasti Presiden jawab jujur. Karena persoalan hari ini kita buka hati untuk saling bicara jujur kendala. Tadi kan kita tawarkan itu, jangan hanya kita kritik, tapi menawarkan kepada pemerintah kendala apa yang terjadi di lapangan. Entah itu anggaran, soal teknis lain. Jadi saya pikir kita tidak perlu ributkan. Kita kasih saja waktu kembali ke Presiden untuk menjelaskan soal itu. Terima kasih. Baik Pak Charlie, terima kasih. Pak Denny, silakan Pak Denny. Oke baik, terima kasih pimpinan. Jadi hari ini RDP cukup lama. Kita mulai dari jam berapa? Sudah mulai jam 4 jam. Tandanya bahwa ada yang besar untuk penanganan COVID di Kabupaten Kendal. Jadi, ketua pimpinan, saya pikir mulai dari awal kita berpendapat, sebagai anggota DPR berpendapat, ada kejelasan tidak sebagai pemerintah, saya pikir banyak hal yang sudah bisa untuk kita mengambil kesimpulan, untuk kita bisa mengambil kesimpulan dalam RDP hari ini. Karena RDP kita hari ini, karena ada kasus yang bermasalah, berarti kita ambil, kita melaksanakan rapat dengan tentu masih ada hal-hal lain yang bersifat evaluatif, masih ada ruang baik nanti di persidangan, baik ini SPP dan lain-lain kalau terkait dengan masalah anggaran. Tetapi hari ini kita terkait dengan persoalan yang terjadi terkait dengan penanganan perkara SOP COVID. Dan itu tadi sudah diakui ada kelemahan-kelemahan. Itu yang bagaimana kita rekomendasikan agar supaya hal-hal itu tidak terjadi. Baik rekomendasi secara perbaikan manajerial di rumah sakit umum maupun bagaimana rekomendasi kepada tim gugus COVID agar supaya penanganan terhadap ini. Walau dari satu sisi saya tahu Pak Dir ini kan terkadang tidak terkenal karena di depan Pak Sekda, dia mungkin dalam kait Pak Sekda. Tetapi kita harus akui bahwa dalam proses ini pasti ada
punya bawahan semua tenaga kesehatan. Hanya kan kita tidak perlu ungkap karena memang mereka sendiri yang minta. Tetapi mereka mengeluh. Mereka siap melaksanakan tugas, tetapi mereka itu mengeluh terkait TPD. Betul atau tidak itu Pak? Ini Kadis. Betul itu. Tapi Pak Dia bukan tidak kendala itu terkait TPD. Itu kita harus tunjuk Pak Dia. Jangan kita sembunyi. Nah untuk itu pimpinan supaya jangan memperpanjang dan minta kita ambil rekomendasi. Yang pertama tentu kita ambil rekomendasi tentang perbaikan pelayanan rumah sakit. Mulai dari tegakkan aturan kalau sudah dinyatakan hasil pemeriksaan yang sudah dinyatakan COVID, betul-betul protokol COVID-nya dijalankan. Itu bersama dengan tim gugus semua. Siapkan tenaga kesehatan untuk mendampingi betul, jangan terandalkan. Dan yang kedua, yang terkait sampai itu hasil pemeriksaan diserahkan kepada keluarga pasien. Jangan sebelum itu bulan sampaikan kepada yang di laboratorium atau yang di lain-lain itu. Sebelum sampai kepada pasien tersebut, keluarga pasien tersebut, jangan umumkan, jangan konfirmasi. Cukup pada ini? Masih ada pimpinan. Dan terkait dengan rekomendasi lagi, yang seperti kemarin, kalau ada yang ada kontak erat dengan pasien COVID, kita harus berusaha untuk mencari orang-orang yang kontak erat dengan orang-orang yang dinyatakan COVID yang positif itu, agar supaya kita bisa memutuskan terangkan dan kemarin. Dan juga yang pimpinan tidak kalah penting, yang berhubungan dengan orang yang positif COVID dibebaskan dari biaya untuk swab antigen dan lain-lain. Tidak boleh ada lagi turun biaya seperti kemarin. Alat penyembuhan dari Cina. Bagaimana kita 19 orang kita mau pergi swab di sana 1 orang 200.000? Bayar. Baik Pak Dedi. Tadi poin tadi sudah disampaikan. Jadi kita dapat. Jadi gini, kita belum sampai ke rekomendasi. Kenapa saya bilang masih di SOP saja belum tuntas. Tadi kan SOP-nya pertanyaan dari Pak Eta sama Pak Fiki kalau tidak salah, bagaimana kalau keluarganya yang sudah bersentuhan dengan pasien atau mayat? Itu kan lanjutan SOP yang kemudian tadi Pak ini tadi bilang masih ada biaya. Jadi kita belum sampai ke rekomendasi. Karena case kemarin itu membuka mata kita bahwa ada ketidaksempurnaan SOP yang diakui oleh Dr. Adi, tapi di sisi yang lain Dr. Adi atau pihak rumah sakit menerapkan aturannya, yaitu kalau orang mau antigen harus bayar 200.000. Akibatnya dari hari Sabtu itu masyarakat tidak punya uang, dia tidak swab. Itu kan bagian dari SOP. Kalau Pak Dedi tadi bilang bebaskan. Nah kita harus tahu SOP-nya kalau keluarga yang sudah bersentuhan dengan pasien atau mayat itu, SOP-nya bagaimana? Pemerintah segera ambil kemudian swab atau rapid, atau biarkan dulu dia pulang di rumah bersentuhan dulu dengan keluarganya, baru kemudian pemerintah datang. Itu SOP itu namanya. Berarti belum tuntas. Pak Dr. Edi, tolong jawab dulu pertanyaannya. Silakan Pak. Saya bingung pertanyaan yang mana karena tadi saya belum selesai ya. Pertanyaan tentang hambatan dari ketidaksempurnaan pelaksanaan itu belum selesai. Ya, jadi begini dokter, untuk itu tahan sebentar, karena tadi sebenarnya kita mau menganggap selesai SOP-nya. Tapi tadi muncul lagi pertanyaan yang berkaitan dengan SOP. Nanti kalau saya tidak suruh minta Bapak jawab, anggota yang bertanya nanti dianggap saya tidak atau menghambat pertanyaan mereka. Jadi Bapak hold dulu sementara yang kendala dan hambatan-hambatan tadi, Bapak jawab dulu pertanyaan tadi itu. Kalau ada keluarga yang sudah dibiarkan atau lalai, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu sudah bersentuhan dengan pasien, baik yang meninggal maupun yang dirawat, itu SOP-nya bagaimana? Pemerintah harus segera ambil mereka untuk rapid atau biarkan dulu? Lalu kemudian SOP-nya bagaimana biayanya? Itu Bapak jawab dulu. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya ingin menyebutkan bahwa kendala tadi belum selesai, ada yang belum teratasi dan belum saya sebutkan. Jadi saya baru menyebutkan. Iya, Bapak hold dulu itu, hold dulu. Bapak jawab saja. Yang kami sebut sebagai prosedur kontak tracing. Kontak tracing adalah prosedur mencari tahu siapa saja orang kontak atau kontak erat dari seorang kasus konfirmatif.
Jadi saat satu kasus konfirmatif terkonfirmasi, maka akan dilakukan prosedur yang disebut dengan kontak tracing, mencari kontak dari pasien terkonfirmasi. Saat kontak tracing ini sudah dilakukan, yang melakukan, minta izin Pak Adi saya jawab, bahwa kontak tracing di Rotendao dikerjakan, tugas ini diserahkan kepada puskesmas tempat pasien berdomisili. Setelah kontak tracing dikerjakan, jadi ada identifikasi dari siapa orang kontak, maka akan dilakukan pemeriksaan rapid test antibody. Apabila ada yang positif, maka dilanjutkan dengan swab antigen. Untuk kontak tracing tidak ada bayaran. Terima kasih. Dokter Adi membuka ruang diskusi lagi di case-nya itu. Bapak jelaskan tadi, mungkin itu SOP-nya, faktanya case kemarin tidak begitu. Saya ada di lapangan misalnya. Jadi saya cerita supaya saya mau menjawab Bapak punya penjelasan. Ketika saya ditelepon datang ke rumah sakit pertama saya minta itu adalah siapa saja yang sudah kontak dengan almarhumah. Ditulis itu lebih kurang 14, kemarin saya dikasih 14 orang. Saya minta kertas dan ballpoint. Kemudian saya tanya, sudahkah kalian minta kepada rumah sakit untuk melakukan? Jawabnya sudah, sejak kapan? Dari kemarin, hari Sabtunya, melalui puskesmas Pusarangga. Mereka diminta bayar per orang itu 200.000 karena katanya fasilitas yang gratis yang tadi Bapak bilang itu gratis sudah habis. Saya bisa hadirkan orang-orangnya nanti kalau Bapak jawabnya sudah habis, maka harus bayar 200.000 satu orang. Itulah yang menyebabkan mereka tidak dites. Sampai dengan kemarin ya, puskesmas baru pergi, ada 15 orang yang dites, datanya ada di saya. Kemarin mereka kirim 19, 15 yang sampai di saya. Jadi Dokter Adi, Bapak bicara faktanya tidak begitu. Faktanya tidak begitu. Ya. Tapi sudahlah, kita tidak mau berdebat yang sudah lalu-lalu. Kita mau ke depan. Apa yang harus kita perbaiki ke depan? Kalau kita terus ke belakang, ini case ini nanti bisa masuk ke ranah hukum ini nanti. Bisa masuk ranah hukum karena ada pembiaran. Yang tadi dia SOP tidak sempurna tadi itu pembiaran. Itu pembiaran. Maka kemarin polisi 2 orang itu di situ sambil saya terlompat saja. Kalau sampai ini keluarga menyebarkan lagi virus ini atau penyakit ini kepada orang di Pondok Sinar, maka proses direkturnya proses sektanya. Ada 2 orang polisi yang saya panggil kemarin. Ada disaksikan oleh 2 orang TNI dan Kasat Pol PP. Maksud saya jangan kita lagi mungkin yang kemarin yang sudah salah parah itu. Bahkan tim COVID ada di rumah sakit saja biarkan kok mayatnya dibawa pulang. Baru pergi jemput lagi SOP model apa? Tidak begitu. Jadi jangan Dokter Adi pancing kami bicara ke belakang lagi. Kita mau melangkah ke depan. Sudahlah salah kita semua ini. Kita mau salahkan direktur, kasihan Bapak. Saya ini bukan marah-marah Bapak ini, tidak marah Bapak. Tidak enak Pak saya ini. Tapi masyarakat telepon saya terus. Kemarin saja saya ditelepon suruh datang, suruh marah-marah lagi. Kasusnya Sapang Voice itu di Gediwan. Saya telepon Pak Sekda berapa kali tidak angkat. Akhirnya saya WA. Saya telepon Bapak juga. Jadi jangan lagi kita bicara yang kemarin itu banyak sudah salah. Bapak sudah akui itu oke. Sekarang kami tadi Bapak itu kendalanya Bapak jelaskan. Jangan teratasi. Jangan begitu. Saya setuju dengan Pak Carmi. Ada Bapak sebutkan dulu. Tapi sorry Pak Direktur. Saya pikir sebelum kita masuk ke kendala-kendala itu, kendala anggaran itu nanti ada di Pak Sekda. Tapi kalau Bapak, saya minta Bapak bicara khusus kendala teknis di Bapak, yaitu fasilitas kesehatan, tenaga medis, APD, dan anggaran yang harus tim Bapak dapat. Bukan anggaran COVID secara keseluruhan, itu ranahnya bukan Bapak, itu ranahnya di Pak Sekda. Tapi khusus anggaran yang ada di rumah sakit, Bapak jelaskan kita kendalanya apa tadi. Silakan lanjutkan. Terima kasih pimpinan. Bagi saya tidak balik, saya hanya menjawab pertanyaan tentang prosedur kontak tracing. Saya lanjutkan tentang hambatan
Yang tadi saya sebutkan ada yang teratasi tadi, saya ingin sebutkan karena kalau saat ini itu tidak masalah, bukan berarti besok tidak masalah. Karena sudah disebutkan tadi dinamisitas kasus. Jadi kalau ditanya supaya sederhana, saat ini yang tadi saya sebutkan teratasi berarti tidak ada kendala. Saat ini saya sebutkan kendalanya. Yang pertama, seperti yang tadi sudah diidentifikasi sebenarnya oleh Pak Wakil Ketua dan Pak Anton Dun, anggota dewan yang terhormat, adalah tentang ketidaktaatan masyarakat yang disertai dengan ketidakberdayaan staf tenaga kesehatan kami dalam menegakkan. Contohnya, pasien nakes kami bilang tidak boleh dikunjungi, masyarakat berkeras ingin mengunjungi. Jadi ada ketidaktaatan, dan di saat yang sama kami tidak mampu mengatasi ketidaktaatan itu sendiri, karena kami sudah lelah untuk merawat pasien yang lain. Kami dihadapkan pada ketidaktaatan dan kemudian dengan segala dinamika yang ada. Jadi kendala paling besar adalah ketidaktaatan masyarakat oleh berbagai sebab. Dan karena itu kami mohon bantuan supaya kendala ini bisa teratasi. Bantuan yang paling sederhana adalah perubahan perilaku melalui penegakan protokol oleh aparat pengamanan atau keamanan atau penegak hukum yang ada, supaya saat tenaga kesehatan sebutkan prosedurnya tidak boleh dikunjungi, maka setelah itu aparat yang menegakkan untuk tidak boleh ada kunjungan. Karena selama ini itulah yang terjadi, ketidaktaatan masyarakat. Kami tidak bisa, tidak mudah untuk mengatasi itu. Itu yang pertama. Cari sebentar biar beliau selesaikan kendala-kendalanya, nanti saya kasih waktu Bapak. Selain sebentar lagi, sebelum selain kendala ketidaktaatan masyarakat, ketidakberdayaan staf medis Bapak, kemudian pihak keamanan diminta untuk membantu. Selain kendala tadi masih ada kendala lain tidak Pak? Ya. Sebentar Pak Cari, akan saya kasih waktu Pak. Yang kedua adalah kendala terkait SDM atau tenaga. SDM yang saya maksud ini bukan saja tenaga kesehatan, tapi juga tenaga non kesehatan. Contohnya, saat kita merawat pasien isolasi, maka kami punya kendala dalam hal membersihkan. Tenaga klinis untuk membersihkan fasilitas yang ada. Kami kesulitan dalam hal ini. Jadi kami punya kendala dalam hal SDM, bukan cuma tenaga kesehatan, tapi non kesehatan. Ada lagi Pak? Ada lagi kesehatan. Sampai saat ini 2 itu saja yang paling penting. Terima kasih. Baik, Pak Cari silakan. Pak Cari silakan. Bapak mau menanggapi atau mengklarifikasi silakan. Baik. Kendala pertama yang disampaikan oleh Pak Direktur itu memang kita sepakati terkait sejauh mana keterlibatan pihak keamanan. Kita sadar betul pimpinan bahwa hanya satu institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengamanan di NKRI, yaitu polisi. Fakta membuktikan bahwa pada agenda-agenda lain selain persoalan penanganan COVID, kita harus mengakui bahwa seringkali keamanan diabaikan. Seringkali pihak keamanan tidak dilibatkan pada momen-momen tertentu. Itu fakta. Kemarin yang terjadi itu, kalau saja personil keamanan cukup, persoalan itu teratasi. Tidak sampai jenazah itu dibawa kian kemari, dibawa ke sana, dijemput kembali ke sini. Itu akibat apa? Kurangnya personil keamanan ditempatkan di tempat itu. Ini fakta yang perlu kita bedah bersama. Jadi pernyataan beliau benar. Ini tinggal kesadaran pemerintah bagaimana untuk melibatkan pihak keamanan pada
strata fenomena terhadap setiap kebijakan pemerintah. Kalau saya mencontoh lain nanti panjang urusannya. Jadi itu bukti bahwa koordinasi lintas lembaga penting pimpinan. Atau jangan sampai ada kendala soal fenomena. Ini perlu dijelaskan. Kenapa pihak pimpinan tidak dilibatkan? Kita tidak bisa berharap PPP saja. Dan institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan fenomena terhadap setiap kebijakan pemerintah itu adalah kepolisian. Jujur saja kalau hanya 2 personil, kenal Pak Kapolres, kalau hanya 2 personil di rumah sakit sementara keluarga pasien banyak, sudah jelas tidak bisa diatasi. Itu alasan Bapak benar. Pada poin ini saya sangat setuju. Jadi ini catatan untuk pemerintah dalam hal-hal tertentu, jangan tanggung-tanggung melibatkan pihak yang mana. Nanti saya akan contoh bicara nanti misalnya dari panjang pimpinan. Terima kasih. Baik, saya mau klarifikasi sebentar ke Pak Dir soal ketidaktaatan masyarakat, lalu kemudian ketidakberdayaan staf medisnya. Pada case kemarin itu sebenarnya jujur saja, kalau saja tim COVID lengkap hari ini tidak ada masalah. Saya jamin tidak ada masalah. Karena saya datang ke sana, saya minta supaya mereka taati protokol dan mereka jawab kami siap almarhumah di kubur secara protokol COVID. Yang mereka marah kemarin itu adalah karena permintaan mereka dari hari Sabtu untuk dites itu tidak dilakukan oleh pihak medis. Hanya gara-gara anggaran 200.000. Jadi saya mau mengatakan begini Pak Akir, Anda tidak boleh menutupi anggaran itu masalah. Kalau misalnya tidak ada masalah dengan anggaran, kenapa permintaan dari hari Sabtu itu tidak dilakukan? Kenapa harus diminta bayar 12.000 per orang? Jangan begitu. Bapak kan bilangnya harus gratis. Ya kenapa tidak dilakukan? Kenapa masih diminta duit? Tenaga medis Bapak itu berpatokan kepada selebaran atau pengumuman yang Bapak tempel itu yang Bapak tanda tangan. Saya ada fotonya. Saya datang saja ke rumah sakit. Mereka tutup keluar Bapak. Kami disuruh itu untuk harus bayar 2.000 sesuai dengan tanda tangan dari itu di sini. Tenaga medis itu menjelaskan ke mereka seperti itu. Jadi jangan karena kita yang bikin masalah lalu kemudian tuduh masyarakat tidak taat. Salah itu dalam kasus kemarin. Tidak begitu. Kemarin itu salah di rumah sakit, bukan salahnya masyarakat. Mereka yang minta dari hari Sabtu, kalian yang minta supaya 2.000 per orang. Lalu kemarin sekarang kita bicara, kendalanya kalau masyarakat tidak taat. Kalaupun iya, pasti ada pemicunya. Dan itu salah satu pemicunya. Dalam case kemarin ya, saya tidak bicara hal-hal lain. Dan saya tidak sama-sama dengan semua masyarakat di puskesmas atau di rumah sakit. Tapi dalam case kemarin, pemicunya adalah karena mereka disuruh bayar. Itu satu. Yang kedua, pemicu keduanya adalah apa? Tidak ada tenaga medis yang representatif di situ menjelaskan dengan baik. Bahkan saya datang minta penjelasan ke dokter yang bertugas saja waktu itu, dia bilang, Pak yang tangani dari awal bukan saya, orang lain. Lalu kemudian masuk dalam ruangan, tidak ada satu orang pun yang di situ yang bisa menjelaskan. Kemudian saya telepon dokter Adi. Jawab dokter, nanti pada waktunya kami akan periksa. Nanti pada waktunya. Tapi tadi dokter Adi mengatakan kontak tracing itu adalah ketika tahu siapapun yang bersentuhan maka dilakukan A, B, C, D. Faktanya jawaban Bapak salah. Jadi dokter Adi jawab jangan politis Pak. Bapak nanti blunder sendiri. Bapak bicara SOP-nya, kontak tracing-nya, kalau tahu siapa yang bersentuhan maka akan dilakukan tes. Faktanya kemarin apa? Minta duit. Kalau tidak bayar, masyarakat tidak punya uang, lalu dibiarkan. Jadi jangan begitu. Kita jawab di forum seperti ini. Jangan dong. Kita salahkan masyarakat. Seakan-akan hanya karena masyarakat. Tidak begitu. Saya kemarin di lokasi itu ada polisi 2 orang, tentara 2 orang, kasat Pol PP. Lalu kemudian saya akan ada yang provokasi. Kalau saya ada kemarin di lokasi dan saya
secara kesehatan orang yang sudah meninggal itu tidak menurut tes dulu. Berarti Bapak sekarang Bapak mau mengatakan bahwa SOP yang Pak Ali, Dr. Ali tadi menyampaikan itu salah. Kontak tracing. Izin Pak Ketua, saya kira kita sudah dari tadi sebenarnya kita sudah tahu ini masalahnya. RDP hari ini kan kita memperbaiki. Ya. Makanya saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Kita jangan lagi omong yang kemarin. Sehingga kita cari solusinya supaya kita buat yang terbaik besok ini. So kalau kita kembali ke kemarin, maka tentu kita punya argumentasi masing-masing. Dan begitu, apa yang dibuat oleh pemerintah, apa yang dibuat oleh lembaga ini yang melakukan pengawasan. Nah ini yang kita dalam RDP ini kita cari solusinya supaya kita berbuat lebih baik lagi. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Pemerintah tidak mungkin untuk tidak melakukan yang terbaik kepada pelayanan masyarakat di daerah ini. Tidak mungkin melakukan itu. Oleh karena itu, pemerintah mohon supaya kita cari solusi. Tadi kan sudah diakui bahwa pelaksanaan tata laksana penanganan COVID-19 bidang kesehatan ada kurang-kurangnya. Oleh karena itu tentu bahwa ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam hal ini Satgas dengan bidangnya masing-masing supaya kita lakukan yang terbaik. Karena penyakit ini sudah ada di kita juga, termasuk di saya juga. Mungkin kalau antibodi saya lagi bagus, ya, makanya saya belum kena ini. Saya belum kena. Sehingga kalau mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana supaya penyakit ini bisa diputuskan penyebarannya, maka kami dari tim COVID, saya setuju dengan apa yang disarankan oleh Bapak Etapele Dewan yang terhormat, supaya kita sosialisasi sampai di pelosok-pelosok, karena mungkin ada yang belum tahu. Harusnya bahwa sudah mau 1 tahun ini, menurut saya bahwa kita sudah tahu, tapi ternyata masih ada kendala. Hari ini mari kita berpikir besok kita buat apa supaya kondisi kita hari ini sudah 4 orang meninggal karena COVID. Ke depan jangan ada lagi, itu yang kita mau lakukan. Terima kasih pimpinan. Baik, sebelum pencari Pak Sekda, saya setuju Pak. Tapi tolong kalau gini Pak, solusi itu hadir dengan fakta yang benar. Saya ingatkan, solusi itu hadir dengan fakta yang benar. Tapi kalau faktanya kita bicara tidak sesuai, solusinya nanti salah Pak. Itu yang saya koreksi, itu faktanya. Saya setuju, saya dari awal tadi bilang kita perbaiki ke depan. Salah kita semua. Tapi tolong kalau dari pihak pemerintah, terutama Dr. Ali menyampaikan fakta itu yang benar. Kalau fakta ini salah, bagaimana mungkin kita mencari solusi yang benar? Itu yang saya maksudkan. Saya sejak awal saya tidak sedang menyalahkan pemerintah, karena ini tugas kita semua. Kalau saya menyalahkan pemerintah, lalu kemudian Forkopimda, ketua dewan kami ada dalam gugus tugas, bicara diri sendiri itu. Puji Tuhan sampai hari ini kami punya pimpinan tidak pernah ada bicara kami tidak tahu sama sekali ini SOP-nya bagaimana penanganan. Tapi itu salah kita, makanya saya bilang salah kita semua. Tadi Bapak sudah menjelaskan, wakil ketuanya adalah pimpinan Forkopimda semua. Berarti ada DPRD di dalam. Salah DPRD di dalam, mengakui kita Pak. Tapi tolong kita menemukan fakta-fakta di lapangan itu, kita bicara yang benar, supaya nanti solusi yang keluar juga yang benar. Itu maksud saya. Ya, jadi mohon maaf Pak Sekda, kenapa saya kemarin itu saya agak cukup marah itu, karena betul ada kesalahan masyarakat di dalamnya. Tapi ada pemicunya. Pemicu inilah yang harus kita akui, kemudian kita minimalisir pemicunya, kemudian kita edukasi masyarakat ke depan harusnya lebih baik. Jadi baik, teman-teman Pak Cari silakan, Bapak mau tambahkan apa silakan sebelum kita lanjutkan dengan Dokter Ali. Berangkat dari beberapa pernyataan dari Pak Dokter itu, kalau kita mau berpanjang sangat panjang pimpinan. Saya coba
normal. Tapi meninggalkan satu persoalan yang cukup serius kaitannya dengan anggaran. Ini sangat serius dan kemudian perlu kita ketahui bahwa rapid secara gratis saja masyarakat takut, apalagi dibebankan biaya. Saya agak bingung, sebenarnya ada biaya tidak? Ini perlu kita luruskan pimpinan. Mungkin jawab pertanyaan ini lebih saya tunjukkan ke Pak Sekda sebagai Ketua TAPD, supaya kita tahu jelas, kita sampaikan ke masyarakat bahwa rapid itu gratis atau ada biaya. Kalau misalkan ternyata ada biaya, hari ini saya sarankan bahwa kita tidak ada biaya, apapun risikonya. Kita mau refocusing apa, toh tahun lalu sudah terbukti. Untuk menjawab penanganan COVID kan kita refocusing besar-besaran itu, termasuk belanja langsung di BPD yang siap tidak refocusing dilakukan. Kita menerima itu. Tahun ini kalau sama pun kita terima, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan politik. Siap. Jadi perlu diluruskan Pak Sekda. Sebenarnya ini ada biaya tidak? Karena ada muncul angka donasi di situ, bahkan ada muncul tanda tangan dari korupsi itu yang menyatakan bahwa ada biaya dibebankan kepada masyarakat untuk melakukan rapid. Itu perlu juga dijelaskan pimpinan. Kita beda persoalan untuk kita selesaikan. Ada kondisi di situ supaya masyarakat tahu jelas. Saat kita bicara, HP saya lagi aktif dan ditonton oleh ribuan pasar atau ribuan medsos. Bahkan ada banyak proses yang masuk ke sini. Tapi saya tidak mau melihat ke sini. Saya hanya mau melihat pada materi hari ini yang kita perdebatkan. Terkait 200.000 itu, sebenarnya bagaimana pimpinan? Terima kasih. Baik, sebelum saya kasih waktu ke Pak Sekda, kita harus perjelas. Tadi Dr. Adi sudah bicara di awal, ada rapid, ada swab antigen, ada PCR test. Kalau tidak salah dari kemarin itu yang bayar itu adalah antigen. Salah ya Dr. Adi? Kalau tidak salah. Tapi begini, nanti pertanyaan kita akan muncul banyak karena kemarin yang dites di 19 orang itu adalah rapid test, bukan antigen. Betul ya? Ya, saya dapat kabar seperti itu. Sementara kita tahu tingkat akurasi dari rapid test itu rendah. Ini pun jadi persoalan nanti. Jangan-jangan rapid testnya tidak reaktif karena memang tingkat akurasinya rendah. Padahal sesungguhnya mereka sudah positif. Jadi perlu dijelaskan yang tadi Pak Sari tanya itu rapid testnya gratis atau berbayar, antigennya itu gratis atau berbayar. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua. Jadi kalau bicara tentang anggaran untuk penanganan COVID-19 tidak ada masalah sekali lagi. Karena dalam APBD kita dalam anggaran 2021 kita sudah siapkan dananya pada pos belanja tak terduga. Artinya bahwa dana ini akan darurat. Kapan pun dipakai bisa kalau ada masalah bencana alam maupun non alam. Sehingga misalnya tadi Pak Dokter, oh APD tinggal 10, kita mau tambah 100. Beliau ajukan ke Lanstar, kita akan kasih duitnya lalu beli. Kemudian penanganan kesehatan, kebutuhan hal lainnya. Jadi anggaran COVID tidak ada masalah sampai dengan hari ini. Karena kita sudah siapkan, saya kira Bapak DPRD, Badan Anggaran dari DPRD juga dalam pos BTT sudah ada. Kapan mau digunakan bisa. Ya. Jadi anggaran tidak ada masalah sampai dengan hari ini. Ya, yang kedua, bahwa untuk penanganan COVID-19, pencegahan penyebarannya itu oleh Dinas Kesehatan sudah diadakan alat untuk rapid test antibody dan itu jumlahnya masih banyak. Jumlahnya masih banyak. Dan ini untuk rapid test antibody ini alatnya sudah didistribusi ke puskesmas masing-masing. Sehingga tadi Dokter Adi menjelaskan, kalau ada yang kontak erat dengan pasien, maka dilakukan tracing, dilakukan penelusuran
untuk ketahui siapa-siapa yang kontak erat dengan pasien akan dilakukan rapid antibody. Dan terhadap keluarga kemarin itu memang dilakukan tes antibody dan satu yang reaktif, data yang kita terima. Dan itu tidak bayar. Ya, itu tidak bayar. Sehingga kemarin mungkin saya tidak tahu, tetapi yang ditempel itu bahwa itu bagi pelaku perjalanan itu, ya, bagi pelaku perjalanan. Misalnya ada yang datang mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke Denpasar atau ke Kupang, mau tes swab antigen, bayar. Edukasi saya kira. Kalau ada negara lain untuk datang, tetapi ke masyarakat tidak ada biaya itu. Nah, ini yang mungkin kurang sosialisasi sehingga terjadi seperti ini. Ya, ini yang mungkin kurang sosialisasi. Ini yang kita laksanakan. Nah, mungkin Pak Dokter yang perlu dijelaskan secara medis itu, klinisnya itu, bahwa kalau dia kontak erat dengan pasien COVID, ya, yang sudah swab antigen maupun sudah PCR, itu kalau kontak eratnya saat ini sudah harus dilakukan tes atau belum, pemeriksaan atau belum, atau masih bisa tunda begitu, supaya kita jelaskan kepada masyarakat. Kalau saat hari itu juga, ya kita harus lakukan. Iya, jadi itu yang dijelaskan. Apa masa inkubasinya masih berapa hari? Kalau hari ini, saya lah, jangan contoh dia marah saya. Kalau saya COVID-19, kita dulu dekat begini, hari ini sudah harus diperiksa atau belum? Atau 3 hari kemudian baru diperiksa. Kalau hari ini kemungkinan besar 90% masih negatif kan? Saya kira sayang juga ini. Kan begitu, itu yang dijelaskan supaya kita sosialisasi kepada masyarakat begitu. Dan kami sampaikan kepada lembaga dewan yang terhormat bahwa kita sudah jadwalkan untuk pemeriksaan rapid test kepada semua ASN di Rotendao dilakukan terhitung besok, dan juga kepada masyarakat terhitung besok juga dilakukan rapid test antibody di seluruh puskesmas, ya, kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah ini. Tentu harapan kami, mungkin kami bersurat ke DPRD supaya bapak-bapak di DPRD juga kalau belum melakukan pemeriksaan, kami juga mohon supaya kita semua diperiksa. Ya. Demikian. Pimpinan. Silakan Pak Jali. Artinya sudah clear pimpinan, tadi 200.000 yang membingungkan itu sudah dijawab secara resmi oleh Pak Sekda sebagai Ketua DPRD, dan ini sekaligus informasi kepada masyarakat luas bahwa rapid di lintas masyarakat Kabupaten Rotendao yang tidak punya kepentingan bepergian itu gratis. Biaya 200.000 itu dibebankan apabila kepada orang-orang yang punya kepentingan bepergian. Kita sama persepsi supaya penerapan saya ini pernyataan Pak Sekda loh. Jadi jangan sampai bapak-bapak mungkin di tingkat bawah atau di rumah sakit yang kurang memahami itu, lalu diberlakukan 200.000 itu untuk semua orang, khusus untuk orang-orang yang punya kepentingan bepergian. Begitu Pak Sekda, supaya masyarakat tahu. Sedangkan untuk kepentingan mereka untuk melihat kondisi masyarakat Kabupaten secara menyeluruh sifatnya gratis. Demikian, itu perlu diperjelas supaya masyarakat tahu. Baik, terima kasih. Pernyataan Pak Sekda itu kan bagus kalau begini, kalau kemarin diterapkan buat keluarga itu kan bagus itu. Iya toh? Itu loh yang saya maksudkan. Jadi kita terbuka saja lah. Ada miskomunikasi antara kita. Kan enak kalau kemarin begitu kan keluarga tidak perlu marah-marah, tidak perlu bawa pulang itu mayatnya 2 hari. Tapi nanti Pak Dokter aja tolong jawab seperti Pak Sekda klarifikasi tadi. Bapak jawab dulu. Oh kalau baru kontrak 1 hari itu
belum. Nah itu Bapak perlu jelaskan supaya kita tahu. Karena keluarga yang kontak dengan almarhumah ini bukan baru sejak hari Jumat. Ini sakitnya sudah lama, sakit paru-parunya sudah lama. Yang rawat di rumah, yang bawa ke rumah sakit, yang tidur dengan dia tempat tidur di rumah sakit lama. Nah itu jadi sebelum ke Pak Feki, Dokter Adi tolong jelaskan supaya kita jangan hukum Dokter Adi berdiri terus di sini juga. Kasihan, tidak berberi kemanusiaan juga kita. Jadi satu menit. Jangan lama, Ya, tidak lama. Mungkin begini, Pak Dir terlalu tegar. Sesungguhnya tadi justru Pak Sekda lebih pantas beliau bisa untuk menjelaskan kepada rakyat. Saya kira begitu. Kalau dari tadi saya pertanyaan soal itu, supaya kita memberikan edukasi kepada rakyat yang benar, sehingga rakyat tidak dalam kecemasan dengan kita. Mau saya tadi kita tidak harus itu. Nah, begitu. Sehingga Pak Dir jangan tegar. Pak Dir tegar, makanya jawabannya Pak Sekda lebih bagus dari sana lagi. Terima kasih. Oke. Baik, jadi Dokter Adi, tadi pertanyaan spesifik dari Pak Vicky kalau diulangi kembali oleh Pak Sekda tadi itu adalah ketika seseorang bersentuhan dengan pasien terkonfirmasi positif COVID atau mayat karena meninggal karena COVID itu masa inkubasinya itu berapa lama untuk dia bisa menularkan penyakit itu kepada orang lain? Apakah bersentuhan 1 hari belum, 1 jam belum, atau ya? Silakan Bapak jelaskan. Terima kasih Pak Pimpinan, terima kasih Pak Seki. Semoga saya tidak sayang, saya hanya menjawab berdasarkan pertanyaan saja. Kalau tidak diberi kesempatan menjawab, saya tidak menjawab. Saya jawab pertanyaan bahwa berapa hari kemudian hasilnya reaktif. Pertanyaannya sebenarnya bukan berapa lama tertular, tapi berapa lama atau kapan tes itu memberi hasil yang valid. Tes rapid antibody baru kita nyatakan valid hasilnya, artinya antibody baru bisa terbaca baik positif maupun negatif setelah 7 hari paparan. Setelah 7 sampai 14 hari. Ada Pak, sudah masukin. Iya toh. Dan istilahnya disediakan, maksudnya 7 hari saat tertular oleh COVID. Maksudnya bersentuhan maksudnya. Gitu. Ya sih, bela jelasin supaya kita jelaskan kepada rakyat ini. Ya, saya jelaskan supaya 7 sampai 14 hari setelah paparan. Paparan yang dimaksud adalah penularan. Model penularan dari COVID adalah melalui droplet. Maka kata pakai masker semua. Jadi bapak-bapak yang belum pakai masker, saya ingatkan untuk pakai masker supaya tidak tertular. Droplet itu ludah yang keluar saat kita batuk, saat kita bersin, saat kita bicara, dan kemudian menempel di badan, kemudian bersentuhan, itulah yang menularkan. Jadi bukan lewat sentuhan sebenarnya, tapi lewat dropletnya. Droplet yang menempel di mana-mana itu yang kemudian menularkan. Baru bisa hasilnya positif untuk rapid antibody 7 sampai 14 hari. Saat saya saat ini tertular oleh orang di sebelah saya, misalnya, maka saat ini saya diperiksa, saya tidak akan ada hasil positif. 7 hari kemudian baru positif, 14 hari kemudian baru positif. Ini berbeda dengan swab antigen. Swab antigen lebih awal lagi. Swab antigen itu bisa 4 hari, mulai 4 hari. Ada buku yang menyebutkan 2 hari. Jadi setelah 2 hari, swab antigen bisa menghasilkan hasil positif kalau memang tertular. Jadi sejak paparan, sejak tertular, rapid antibody baru positif hasilnya kalau memang tertular mulai 7 hari. Terima kasih. Sebentar Pak Dokter Adi, antigen itu berapa hari? 4 hari. PCR? PCR lebih cepat lagi. Berapa lama? Saat tertular hari ini kemudian ada kuman bisa 2 hari. Oke. Jadi begini Dokter Adi, poin kita bukan soal di situnya. Kalau rapid, antigen dan PCR itu soal kemampuan dia untuk mendeteksi. Karena modelnya berbeda-beda tingkat akurasinya. Tapi soal tertular
Bahwa kemudian 7 hari sampai 14 hari baru ketahuan dengan rapid, kemudian 4 hari baru ketahuan dengan antigen, atau bisa 2 hari dengan PCR. Ya toh? Jadi poin kita adalah pencegahan. Kalau orang sudah dinyatakan positif, tidak boleh lagi ada yang bersentuhan. Itu kata kuncinya. Jadi jangan sampai karena kita beranggapan oh sudah. Jadi pemahaman kita jangan begini, sudah terpapar, tapi karena 7 hari sampai 14 hari baru ketahuan, jadi boleh bersentuhan. Tidak boleh begitu pemahamannya. Jadi semestinya kontak tracing atau SOP tindak lanjut setelah tahu orang terpapar atau bersentuhan dengan yang terpapar itu memang harus segera dites. Kalau 7 sampai 4 hari baru ketahuan dengan rapid, ya jangan pakai rapid. Harusnya pakai antigen lebih cepat atau pakai PCR sekalian. Jadi lebih cepat lagi hasilnya dan tingkat akurasinya lebih tinggi. Cuma karena ini lagi-lagi soal biaya. Lagi-lagi soal biaya. Tapi puji Tuhan tadi Pak Sekda bilang gratis, tapi gratis itu untuk yang rapid. Untuk antigen bagaimana Pak Sekda? Untuk PCR bagaimana? Apakah gratis juga? Tadi kan Bapak bicara soal rapid. Yang antigen sama PCR-nya gratis tidak? Tolong Bapak jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi ya, terima kasih. Jadi prinsipnya gratis. Tetapi kalau dia datang mau lakukan secara mandiri, itu yang saya bilang tadi, mandiri untuk keperluan misalnya bepergian dan sebagainya, itu yang 200.000 itu. Tetapi kalau misalnya dia masyarakat kita setelah dites rapid antibody kemudian dilanjutkan dengan PCR, maka waktu PCR ini kan itu permintaan institusi. Oke, upah kan begitu. Ya itu pasti tidak bayar. Gratis. Ya, gratis, tidak bayar. Ya, kalau permintaan institusi tidak bayar, misalnya pengadilan minta kita periksa, tidak. Tetapi kalau datang secara mandiri dengan keperluannya sebagai edukasi, ya kita bayar. Begitu. Misalnya saya mau ke Jakarta, ya kan, saya datang, ya saya harus bayar. Begitu. Terima kasih. Pak Sekda, silakan. Jadi terima kasih Pak Ketua. Saya langsung saja. Jadi misalkan dia bersentuhan dengan orang yang divonis positif COVID, oke lah 4, 7 dan berapa hari pun juga baru dia positif. Tapi intinya adalah bahwa mereka ini harus kita pisahkan dulu dengan lingkungan sekitarnya. Kita isolasi mereka dulu Pak Dokter. Jangan biarkan mereka ke sana lagi, kemudian mereka tularkan ke yang lain. Nanti 4-7 hari baru negatif, baru positif, tapi yang lain sudah tularkan ke yang lain lagi. Akhirnya dia kayak lari estafet. Nah, kalau estafetnya 1000 kilo tidak apa-apa. Ini estafetnya 1 meter. Ini jadi kacau kita. Sehingga kalau memang penjelasan seperti itu, ketika kita mengetahui bahwa ada yang bersentuhan dengan pasien yang terinfeksi COVID-19, kita pisahkan mereka. Entah nanti diisolasi, di karantina, 4 atau 7 hari baru kita lakukan tes antibody atau apapun namanya, itu nanti kita atur itu kemudian hari. Tapi yang penting mereka terpisah dari lingkungan yang sementara mereka sama-sama. Mungkin begitu Pak Dokter. Terima kasih. Baik, Pak Teddy silakan. Ya, sedikit terkait dengan pernyataan Pak Sikra tadi mengatakan soal baik itu rapid antigen maupun swab PCR itu gratis. Sehingga kita harus memahami dulu. Saya langsung pada analogi Pak. Kalau kemudian seperti kami sekarang lagi hebohnya di Nusa Tenggara Barat, akan sudah sekian banyak yang positif. Lalu Pak Sekda,
inisiatif sendiri datang ke rumah sakit karena mungkin tetangganya, dugaan tetangganya kemudian rapid lalu positif. Lalu beberapa hari itu kemudian ada persentuhan atau seperti yang dijelaskan oleh Pak Dir. Lalu beliau berinisiatif atau satu keluarga berinisiatif datang ke rumah sakit. Ini kan mandiri, berinisiatif dan untuk melakukan tes. Apakah kemudian dia gratis atau berbayar? Dijawab supaya kita lagi. Kalau kontak tracing itu bebas Pak, tidak pakai bayar. Ya. Baik, karena begini, saya lanjut. Karena contoh kasus, kenapa kemudian satu wilayah komunitas kecil ada yang positif dan berikan yang bisa setoseksi. Bahkan ada saudara saya di sana. Orang ingin untuk ngetes ke rumah sakit, tetapi katanya berbayar, harus sekian ratus ribu. Akhirnya mereka tidak pergi. Nah, makanya ini perlu disosialisasikan dulu Mas Indra, supaya masyarakat tidak lagi takut untuk datang untuk bisa ngetes di sana. Ini perlu disosialisasikan supaya aman di masyarakat. Terima kasih. Baik, begini Pak Tiki, supaya kita samakan persepsi sebelum ke Bapak biar Bapak sebentar. Beliau tadi pasti menjelaskan bahwa kalau kontak tracing artinya orang yang sudah bersentuhan dengan pasien atau orang yang meninggal karena terpapar COVID, maka itu gratis. Sudah ketahuan dia itu bersentuhan. Tapi kalau yang datang sendiri secara mandiri itu bayar untuk yang antigen sama PCR. Kan tadi akan gratis. Tidak, pemahamannya itu begitu yang saya tahu. Tadi pasien izin. Kali pasien kalau untuk kepentingan bepergian berbayar. Tetapi seperti tadi saya contohkan, mereka berinisiatif sendiri datang. Karena di komunitas mereka ada yang positif. Mereka datang sendiri ke rumah sakit. Berbayar atau tidak? Itu loh Mas Indra. Ini ada perbedaan. Pak Sekda supaya dengar baik-baik. Dan Bapak salah bikin pernyataan nanti besok-besok ribet. Kontak tracing itu artinya orang yang sudah diketahui bersentuhan dengan seorang yang terpapar, baik dia hidup maupun yang mati nanti. Maka itu gratis rapidnya maupun antigen atau PCR-nya karena permintaan itu pasti oleh institusi. Bisa jadi reaktif, maka rumah sakit harus menindaklanjuti dengan antigen atau PCR, itu gratis. Tapi kalau misalnya di satu lingkungan ada yang positif